berjumpa kembali. Untuk kali ini kita kedatangan sebuah power dengan kendala konslet ya. Jadi menurut si pemilik power ini, jika ditancapkan itu langsung jeplak untuk MCB-nya. Jadi ada indikasi konslet. Sebelum terjadinya konslet, katanya yang punya power ini itu keluar asap. Jadi ini kita akan memperbaiki, dan saya akan menunjukkan langkah-langkah untuk memperbaiki power amplifier yang konslet seperti ini ya. Jadi untuk penampakannya seperti ini. Nah, jadi untuk penampakan sekilas powernya seperti itu ya. Dan di sini setengah saya review untuk trafonya menggunakan 5 ampere besar, dan untuk elko-nya menggunakan 4 biji. Ini 100 volt 10.000 mikro ya. Dan di sini menggunakan transistor final Sanken. Untuk per mononya menggunakan 2 set, dan di sini untuk drivernya. Ini satu menggunakan MCRD V2 mini, versi mini ya ini. Dan untuk yang sebelahnya ini menggunakan Namek. Kalau Namek ini kalau nggak salah ini digunakan untuk middle kayaknya. Oke, langsung saja ini kita tes hidup seperti apa. Saya menggunakan alat anti jeglek ya di sini. Nah, kegunaannya supaya apa? Jadi jika power ini sudah dikatakan konslet, kita gunakan alat ini supaya MCB rumah kita tidak ngetrip ya. Langsung saja kita nyalakan. Nah, bohlam menyala terang ya dulur. Kita matikan dulu, dan langkah yang pertama kita cek untuk trafonya. Karena di sini ada kendala ngebul atau keluar asap. Jadi jika kita lihat sekilas, komponen di sini terlihat aman, tidak ada yang cacat. Nah, yang perlu kita curigai adalah si trafo ini, karena di trafo ini ada lilitannya. Ciri dari trafo ini ada lilitannya, dan jika lilitannya konslet pasti akan keluar asap. Jadi kita tes dulu. Jadi langkah pertama kita lepas dulu untuk output sekunder dari trafonya. Jadi output main outputnya sini, ini kita lepas dulu untuk perkabelannya. Kita tes tanpa beban ya. Jadi kita hanya akan mengetes trafonya saja tanpa adanya beban pada trafo ini. Jadi ini sudah saya lepas untuk outputnya. Nah, ini tinggal output yang belakang. Jadi titik sekunder yang belakang ekstranya ini belum saya lepas. Dan ini akan saya coba terlebih dahulu apakah masih konslet. Oke, kita nyalakan. Nah, jadi masih konslet. Ini kemungkinan besar penyebab dari konsletnya power ini ada pada trafo. Setelah itu kita coba copot kabel yang sekundernya. Dan di sini sudah saya lepas untuk tegangan ekstranya. Jadi ini ada 3 buah kabel. Jadi ini yang dipergunakan 12 volt CT untuk mensuplai tune control. Dan ini sudah saya lepas. Berarti trafo ini tanpa beban sama sekali. Dan jika masih bohlam tadi masih menyala, berarti trafo ini sudah tidak bisa digunakan karena untuk lilitannya sudah cacat ataupun bisa kita katakan konslet. Oke, ini kita tes tanpa beban sama sekali. Oke, ini saya coba nyalakan. Nah, sudah bisa dipastikan ini yang bermasalah adalah pada trafo ini. Mungkin dari lilitan primer dan mungkin juga dari lilitan sekundernya. Oke, kita lepas untuk trafo ini dulu. Nah, di sini sudah saya lepaskan untuk transformatornya. Sudah saya lepas, dan mari kita cek untuk kondisi trafonya.
Nah, di sini trafonya sudah saya lepas dan akan saya coba. Oh, ini trafonya tidak ada bebannya ya. Ini kita tes untuk memastikan apakah benar-benar trafo ini yang bermasalah. Oke, ini kita tancapkan ke tegangan listrik. Jika lampu itu menyala, berarti betul positif permasalahannya ada pada trafo ini. Nah, betul sekali, nyalanya terang sekali dan tidak redup ya. Jadi masalahnya ada pada trafo ini. Dan langkah selanjutnya kita tinggal mengganti trafo ini dengan yang baru dan kita pasang ke power amplifier tadi ya. Oke, di sini setelah sudah kita tentukan bahwa penyebab utamanya pada trafonya, ini kita tes untuk mengetes apakah komponen di sini ada yang bermasalah ataukah tidak. Ini saya menggunakan trafo kecil untuk mengetes si power ini. Jadi ini sudah saya pasangkan dan sudah saya sambungkan untuk perkabelannya. Tinggal kita tes seperti apa hasilnya, dan jika ada masalah di powernya nanti untuk bohlamnya akan menyala. Oke, kita tes. Nah, untuk bohlam tidak menyala ya, berarti di sini untuk komponen powernya aman. Dan kita coba kita sentuh input drivernya. Nah, keluar bunyi, jadi sudah bisa dipastikan untuk kerusakan hanya ada pada trafonya saja, tidak sampai menjalar ke komponen-komponen lain dalam power ini. Nah, ini kita matikan dulu. Jadi kesimpulan cara memperbaiki power amplifier dengan kendala konslet, yang paling pertama sendiri harus dicek adalah trafonya, karena trafo ini adalah sumber tegangan untuk mensuplai komponen pada power amplifier. Oke, mungkin itu untuk tips memperbaiki power amplifier yang konslet. Semoga ilmu ini bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari MDL Solder. Terima kasih yang sudah menyimak, semoga bermanfaat. Ditunggu video saya selanjutnya. Monggo dilanjut kawan-kawan.